Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Video ini akan menjelaskan tata cara pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Simak video berikut ya. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan untuk meninjau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika ditemukan alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 adalah 180 hari untuk alasan-alasan sebagai berikut. 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan. 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus, tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu tidak dapat diterima, dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung. Apabila hari ke-180 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-180 jatuh pada hari kerja berikutnya. Prosedur upaya hukum peninjauan kembali diawali dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali disertai dengan memori peninjauan kembali. Pengadilan memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik, paling lambat pada pukul 15 waktu setempat. Jika pengajuan melewati waktu tersebut, permohonan peninjauan kembali diproses pada hari kerja berikutnya. Pemohon kemudian membayar biaya panjar upaya hukum peninjauan kembali sesuai SKUM yang diterbitkan. Upaya hukum peninjauan kembali diterima dan diproses setelah biaya perkara dibayar lunas oleh pemohon. Panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali, selanjutnya diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Panitera memberitahukan memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 hari setelah permohonan diterima. Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru atau novum, pemohon menyertakan dokumen elektronik bukti baru. Pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali, untuk selanjutnya ditentukan jadwal sidang pengambilan sumpah novum. Hasil sidang dicatat dalam berita acara sidang, lalu diunggah oleh panitera ke dalam SIP. Termohon dapat mengajukan kontra memori peninjauan kembali paling lambat 14 hari, terhitung setelah pemberitahuan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 hari, setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan. Kemudian pengadilan memberitahukan pelaksanaan inzage peninjauan kembali kepada para pihak. Para pihak diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara melalui SIP paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan diterima. Panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dan kejelasan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan pengaju kepada MA paling lambat 60 hari sejak permohonan atau 3 hari setelah tenggat waktu inzage berakhir. Berkas perkara upaya hukum peninjauan kembali yang telah dikirim selanjutnya akan diproses dan diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan diucapkan secara elektronik. Setelah putusan peninjauan kembali telah diterima oleh pengadilan pengaju, selanjutnya, pengadilan pengaju memberitahukan amar putusan peninjauan kembali kepada para pihak melalui surat tercatat atau surat elektronik. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan ke pengadilan pengaju. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Untuk informasi lainnya, bisa mengunjungi situs web dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh menghubungi nomor WhatsApp admin ikut kami di 0821 0105 1922. Terima kasih.